Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhnur Fikri Adam dengan NIM G1417001 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil akreditasi SMA di Indonesia berdasarkan data ARKAS. Penelitian saya ini dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Budi Susetyo, Bapak Dr. Kusman Sadik, dan Bapak Satrio Wibowo. Pokok bahasan pada penelitian saya ini diantaranya adalah pendahuluan yang akan saya sampaikan, data dan metodologi, prosedur analisis, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Kemudian, yang melatar belakangi penelitian saya diantaranya pendidikan bermutu merupakan salah satu indikator dalam pemenuhan Sustainable Development Goals. Nah, pada poin keempat ini, SDGs itu mengedepankan yang namanya inklusivitas, kualitas, serta kesempatan belajar seumur hidup bagi seluruh penduduk. Nah, beranjak dari hal tersebut, penelitian ini berkaitan dengan pendapat dari Chu et al. Bahwa aspek pendidikan mengalami kemajuan di bidang teknologi. Nah, salah satu implementasi pemerintah terkait kemajuan teknologi di bidang pendidikan tersebut adalah membuat aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah atau disingkat ARKAS. Nah, ARKAS ini ternyata memiliki hubungan erat dengan bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, sehingga rencana kerja tersebut yang memiliki hubungan erat dengan bantuan operasional sekolah atau BOS ini berperan dalam memfasilitasi dalam bentuk penganggaran, penatausahaan, serta media pertanggungjawaban alokasi dana BOS di satuan pendidikan dasar maupun menengah. Nah, alokasi dana BOS yang baik ini dapat diintegrasikan dengan akuntabilitas pembiayaan atau belanja yang dialokasi sekolah menunjang kualitas pendidikan. Nah, di mana kualitas pendidikan ini nanti dapat diukur berdasarkan akreditasi sebagai media dalam menetapkan kelayakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, selain itu, penelitian dalam kita beranjak ke studi kasus di Kemendikbud 2020 yang terdapat di rencana strategi. Nah, rencana strategi ini diperoleh informasi bahwa persentase sekolah dengan akreditasi minimal B pada jenjang SMA maupun MA masih di bawah target rencana strategi, yaitu 85%. Nah, hal ini menjadi fokus utama kita dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hasil akreditasi tersebut. Nah, di mana sumber ini bersumber dari Ban SM 2019. Nah, kemudian penelitian terdahulu dalam mengidentifikasi faktor penciri mutu atau akreditasi telah banyak dilakukan. Nah, beberapa di antaranya lah Agustin menentukan mutu penciri akreditasi pada jenjang SMA berdasarkan indikator pemantauan mutu pendidikan dengan metode Random Forest. Fadila 2019 mengidentifikasi faktor penciri akreditasi pada jenjang SMP menggunakan metode regresi logistik ordinal dan chart. Nah, hal yang menarik pula dari Fatoni dan Prianti 2019, dia meneliti pengaruh anggaran pendidikan dan penggunaan anggaran BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP negeri sekecamatan Solokan Jeruk. Nah, beranjak dari hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan pendekatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh menggunakan metode regresi logistik ordinal. Mengapa? Karena metode ini bagus dalam mengidentifikasi faktor-faktornya ketika peubah responnya bersifat polikotomus atau lebih dari dua kategori dan bersifat ordinal. Nah, nantinya dalam pemilihan faktor-faktor berpengaruh menggunakan uji multikolinearitas, pengujian parameternya pastinya ya, pengujian parameter parsial dan maupun simultan, dan kriteria pemilihan model terbaiknya. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil akreditasi SMA di Indonesia dengan analisis regresi logistik ordinal berdasarkan data ARKAS 2019. Nah, kita beranjak ke data dan metodologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Data berupa peubah-peubah penelitian yang diperoleh bersumber dari data ARKAS dan Dapodik 2019. Berikut adalah data saya beri kode Y untuk peubah responnya, peringkat akreditasi yang bersifat ordinal, dan 18 peubah bebasnya sebagai berikut. Nah, di mana X1 sampai X8 adalah peubah penjelasnya yang berupa alokasi anggaran atau persentase alokasi anggaran berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, dan yang lainnya adalah seperti status sekolah dan ada persentase
dan rasio guru berdasarkan fasilitas sumber daya yang terdapat di sekolah, seperti itu. Nah, kita beranjak ke prosedur analisis. Nah, prosedur analisis saya adalah ketika data diperoleh, maka dilakukan eksplorasi data sebagai praproses data. Kemudian langkah selanjutnya adalah cek multikolinialitas data. Nah, lalu dilakukan penanganan multikolinialitas, melakukan proses analisis regresi logistik ordinal, perbandingan kriteria model dengan nilai, memperhatikan nilai IC dan akurasi konfusi matriksnya. Kemudian apabila masih kurang, kita lakukan proses validasi dengan cross validation, metode Key-Fold dan LCV. Lalu dilakukan interpretasi model. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan berdasarkan prosedur analisis, kita lakukan eksplorasi data. Eksplorasi data yang saya lakukan adalah melakukan tampilan pie chart sebaran SMA berdasarkan akreditasi, di mana ternyata bisa diperoleh informasi bahwa total amatan saya atau SMA yang saya amati adalah 1.522 sekolah, di mana sebarannya negeri maupun swasta sebagai berikut berdasarkan akreditasinya. Kemudian dilakukan pula eksplorasi data berupa rata-rata POBA penjelas terhadap hasil akreditasi. Nah, jadi dilihat 18 POBA ini rata-ratanya terhadap hasil akreditasi dan bisa diperoleh informasi bahwa ternyata beberapa POBA penjelas ini sudah memiliki pengaruh atau bisa diduga memiliki pengaruh terhadap hasil akreditasi. Kemudian berdasarkan dari proses analisis, saya melakukan proses mendeteksi multikolinialitas. Nah, berdasarkan O'Haver, kenapa perlu 2013, kenapa perlu menangani atau mengatasi atau mendeteksi multikolinialitas pada data kita walaupun regresi logistik ordinal. Nah, karena pada saya regresi logistik itu juga memiliki pemenuhan asumsi seperti dengan regresi linear. Nah, maka dari itu diharapkan dalam model kita POBA penjelasnya itu tidak ada yang terindikasi multikolinialitas sangat tinggi. Nah, di sini diperoleh ada X8 yang terindikasi perfect multicollinearity, seperti itu. Nah, kemudian nanti dilakukan proses penyeleksian karena ternyata dampaknya sebagai berikut, memberikan nilai koefisien sangat besar dan memiliki informasi yang bias dan sulit dalam diinterpretasikannya. Nah, lalu selanjutnya adalah setelah melakukan penyeleksian dicek lagi terkait nilai POBA penjelas berdasarkan nilai FIF-nya apakah masih ada yang terindikasi multikolinialitas. Nah, mari kita lihat hasil regresi logistik ordinalnya. Nah, ternyata ada yang janggal di sini. Ternyata semua alokasi anggaran tidak berpengaruh. Nah, hal ini dikarenakan mungkin karena faktor si X6-nya ini memiliki nilai FIF yang cenderung besar. Nah, sehingga dilakukan penyeleksian, dilakukan hal yang sama, tapi justru bisa dilihat ya secara simultan bahwa dia nilai goodness of fit-nya atau G pangkat 2-nya itu lebih besar daripada nilai chi-square-nya. Artinya dapat disimpulkan bahwa ditolak H0 sehingga minimal ada satu POBA penjelas berpengaruh terhadap POBA responnya. Nah, diperoleh nilai IC-nya terbilang kecil dan akurasinya bagus. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penyeleksian di model ketiga, akhirnya X6 itu dihilangkan. Nah, ternyata nilai FIF-nya itu tidak signifikan terindikasi multikolinialitas pada POBA penjelas kita. Lakukan pemodelan lagi. Nah, sehingga ditemukan 8 POBA yang berpengaruh terhadap POBA respon. Di antaranya adalah X4 ya, yang merupakan salah satu alokasi anggaran berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, kemudian X9 status sekolah, persentase guru bersertifikat, dan lain sebagainya sampai ke X17. Berpengaruh signifikan karena nilai p-value-nya kurang dari 5%. Nah, ternyata berdasarkan uji simultannya, goodness of fit-nya lebih besar daripada chi-square-nya. Dapat disimpulkan bahwa ditolak H0 sehingga minimal ada satu POBA penjelas berpengaruh terhadap POBA respon. Nilai ICL terbilang lebih kecil daripada sebelumnya, akurasinya juga bagus dan besar. Nah, terbukti bahwa minimal ada satu POBA respon yang penjelas yang berpengaruh terhadap POBA responnya. Lakukan hal yang sama, ternyata pas model regresi logistik ordinal keempat, X4 ternyata tidak signifikan berpengaruh terhadap POBA respon, sehingga dilakukan penyeleksian, tapi justru nilai goodness of fit-nya juga bagus, lebih besar daripada chi-square. Nah, ditolak H0 juga minimal ada satu POBA penjelas berpengaruh terhadap POBA respon, nilai IC-nya sangat kecil, dan menunjukkan bahwa kriteria model tersebut baik. Nah, tapi kita harus menyusun model yang betul-betul terdiri atas POBA yang semuanya berpengaruh terhadap POBA responnya di model regresi logistik ordinal kelima berpengaruh, dan ternyata
pas dilihat goodness of fit-nya lebih besar daripada chi-square-nya, sehingga memenuhi bahwa minimal ada satu peubah penjelas berpengaruh terhadap peubah respon. Nilai IC-nya sangat kecil juga, tapi nilai akurasi prediksi modelnya terbilang lebih besar daripada model sebelumnya, artinya lebih baik. Nah, tapi berdasarkan informasi tersebut masih sangat kurang, maka perlu dilakukan proses validasi data. Validasi data dari segi akurasinya upayakan harus besar untuk model yang signifikan berpengaruh terhadap peubah responnya seperti itu. Nah, dilakukan proses metode yang namanya cross validation dengan key fold. Nah, mekanisme seperti ini bergantung dari nilai K-nya, terus dibagi data secara merata berdasarkan jumlah N-nya. Nah, kemudian K-nya ini menunjukkan bahwa iterasi proses sampling yang kita lakukan. Nah, kemudian diperoleh hasil bahwa kriteria model terbaik dengan nilai AIC dan akurasi keempat modelnya, di mana saya melakukan perbandingan antara model kedua, ketiga, sampai kelima. Nah, ternyata nilai cross validation dengan menggunakan key fold itu pada iterasi ke-710 itu model kelima itu dibilang lebih baik karena ternyata kriteria modelnya AIC-nya lebih kecil dan akurasi cross validation dengan validasi prediksi modelnya terbilang lebih besar dibandingkan model lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa model kelima merupakan model terbaik berdasarkan aturan kriteria pemilihan model, berdasarkan prediksi maupun nilai AIC-nya yang signifikan lebih kecil. Nah, melakukan langkah selanjutnya dilakukan proses pembuatan model logit kumulatif logitnya. Nah, di mana logit PY bersyarat X adalah persamaan regresi logistik ordinal berdasarkan kecenderungan sekolah terakreditasi A. Nah, kemudian logit PY kurang atau sama dengan 2 itu kecenderungan sekolah terakreditasi B, begitu seterusnya terakreditasi C ketika dia logit PY-nya kurang atau sama dengan 3. Nah, kemudian jadi yang menjadi baseline kita adalah sekolah yang tidak terakreditasi karena harapannya kita ingin memenuhi rencana strategi untuk mencapai target Renstra gitu ya, bahwa minimal sekolah terakreditasi B. Nah, dan kemudian dilakukan berdasarkan Purnami 2015 menyatakan bahwa regresi logistik ordinal dalam interpretasinya itu sebaiknya kita Purnami et al. 2015 menyatakan bahwa kita memperhatikan nilai odds-nya untuk melihat kecenderungan sekolah terhadap akreditasinya lebih cenderung kemana gitu. Nah, berdasarkan peubah-peubah yang berpengaruh, sehingga dapat ditarik interpretasi bahwa misal kecenderungan sekolah terakreditasi A mengalami penurunan sebesar 0,511. Nah, sekolah yang terakreditasi B berdasarkan faktor-faktor berpengaruhnya mengalami penurunannya juga sebesar 0,9871. Nah, terus yang ketiga adalah setiap peningkatan sekolah yang terakreditasi C mengalami peningkatan sebesar 12,57109 kali. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan interpretasi dan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh peubah penjelas yang berpengaruh terhadap peubah respon. Proses penyeleksian peubah dilakukan dengan metode backward selection. Yang kedua, penyeleksian peubah dilakukan dengan pemulaan asumsi multikolinearitas peubah dan hasil pengujian parameter baik secara parsial maupun simultan. Ketujuh peubah penjelas tersebut diantaranya status sekolah, persentase jumlah peserta didik like paper, rasio jumlah siswa terhadap guru, persentase guru bersertifikat, rasio jumlah siswa terhadap rombel, rasio jumlah siswa terhadap komputer, dan rasio jumlah siswa terhadap toilet. Dan terakhir adalah model terbaik dipilih berdasarkan nilai IC dan akurasi prediksi model yang terbentuk dari faktor-faktor berpengaruh termasuk model paling sederhana dan memiliki akurasi sebesar 67,81%. Nah, saran dalam penelitian ini adalah pemerintah harapannya lebih mengarahkan sekolah-sekolah untuk lebih disiplin dan membuat laporan informasi anggaran yang dialokasikan baik dalam bentuk RKS maupun RKAS. Yang kedua, pihak sekolah harapannya lebih reliabilitas dalam melaporkan anggaran belanja dan sisa anggaran yang belum dibelanjakan untuk memudahkan peneliti menduga anggaran berpengaruh terhadap hasil akreditasi. Dan yang ketiga adalah harapannya sekolah-sekolah mengintegrasikan laporan alokasi anggaran pendidikan dan kondisi sekolahnya terhadap fasilitas sekolah yang dimiliki dengan mengaplikasikan RKAS sebagai media integrasi implementasi kemajuan pendidikan di bidang teknologi. Nah, berikut daftar pustaka saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.